Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Al-Fajri Akbar, berasal dari kelas 11 IPS 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu contoh organisasi kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama yaitu ASEAN. ASEAN adalah perhimpunan negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ASEAN yang pada awalnya hanya berjumlah 5 negara saja, sekarang sudah tumbuh berkembang menjadi 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Kamboja, di mana 5 negara pertama adalah pendirinya. ASEAN yang merupakan sebuah perhimpunan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand, yang dikenal dengan Deklarasi Bangkok. Deklarasi ini dihadiri oleh 5 negara yang disebut juga dengan negaranya pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan juga Filipina. Wakil-wakil dari 5 negara tersebut antara lain Adam Malik, Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, Sanat Khoman dari Thailand, dan Narkisos Ramos dari Filipina. Adapun tujuan dari ASEAN yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan kemajuan sosial serta suatu pengembangan kebudayaan di kawasan tersebut dengan melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan juga persahabatan untuk dapat memperkokoh landasan sebuah masyarakat berbangsa-bangsa. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan juga saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama bagi anggota ASEAN di bidang-bidang tertentu seperti bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan juga administrasi. Bekerja sama secara lebih efektif lagi guna untuk meningkatkan pemanfaatan pertanian dan juga industri mereka. Memperluas perdagangan serta juga pengajian masalah-masalah komoditi. Yang terakhir yaitu saling memberikan bantuan di dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan juga penelitian dalam bidang-bidang profesi, teknik pendidikan serta juga administrasi, serta memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Adapun contoh organisasi kerjasama ekonomi internasional yang kedua yaitu APEC. APEC adalah sebuah organisasi kerjasama ekonomi regional yang ada pada kawasan Asia Pasifik. APEC terbentuk pertama kali pada tahun 1989 dan kemudian pada saat pertemuan tingkat menteri negara-negara di Asia Pasifik yang diadakan di Canberra, Australia. APEC adalah sebuah forum ekonomi serta untuk meningkatkan kerjasama dan juga liberalisasi perdagangan, di mana telah meliputi seluruh ekonomi besar yang ada pada wilayah Asia Pasifik. Negara-negara yang telah mewakili dan juga pernah menjadi anggota dari APEC berjumlah kurang lebih dari 22 anggota. Anggota-anggota APEC yaitu yang pertama Australia bersama dengan Brunei Darussalam, Kanada, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, Amerika Serikat. Negara tersebut yang masuk ke dalam organisasi APEC yaitu pada tahun 1989. Cina bersama dengan 2 negara yaitu Hong Kong dan Taiwan yang gabung dengan organisasi APEC pada tahun 1991. Yang ketiga yaitu Meksiko dengan Papua Nugini yang mendaftar dengan organisasi APEC pada tahun 1993. Yang keempat yaitu Chile bergabung dengan organisasi APEC pada tahun 1995. Dan yang terakhir yaitu Peru bersama dengan 2 negara lainnya yaitu Rusia dan Vietnam yang gabung dengan organisasi APEC pada tahun 1998. Adapun di sini tujuan APEC yaitu supaya meningkatkan kesejahteraan dan juga pertumbuhan ekonomi pada kawasan yang ada di Asia Pasifik
dan juga agar dapat meningkatkan kerjasama ekonomi dengan melalui peningkatan volume perdagangan dan juga investasi. Selain hal tersebut, APEC mempunyai tujuan agar memperjuangkan kepentingan ekonomi yang ada pada kawasan tersebut serta di tengah-tengah perkembangan ekonomi internasional. Agar bisa mencapai tujuan dari APEC serta dapat melakukan kerjasama dalam 3 ruang lingkup yang sering disebut dengan 3 pilar kerjasama APEC, di mana di dalam 3 pilar tersebut adalah liberalisasi perdagangan dan juga investasi, fasilitas usaha, kerjasama ekonomi, serta teknik. Peranan APEC terbagi atas 2. Yang pertama, peranan APEC bagi Indonesia. Peranan APEC bagi Indonesia yaitu sarana untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang saling menguntungkan dengan negara atau ekonomi mitra strategis Indonesia di kawasan. Yang kedua yaitu sarana untuk memastikan bahwa pasar Asia Pasifik tetap terbuka bagi produk ekspor unggulan Indonesia. Dan ada juga peranan APEC bagi wilayah. Peranan APEC bagi wilayah terbagi beberapa bagian, yakni turut menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di kawasan melalui pertukaran informasi kebijakan. Yang kedua, menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan perdagangan kawasan. Dan yang terakhir, mendorong paradigma pertumbuhan yang berkualitas melalui Fifth Goal Strategy, Balanced, Inclusive, Sustainable, Inovatif, dan Secure. Contoh organisasi kerjasama ekonomi internasional yang ketiga yaitu Bank Dunia. Bank Dunia adalah sebuah organisasi internasional yang menyediakan dukungan dana, penasihat, dan penelitian bagi negara berkembang untuk memajukan perekonomian. Organisasi Bank Dunia dibentuk untuk memerangi kemiskinan pada negara-negara dengan pendapatan rendah dan menengah. Pada tahun 2018, negara yang menerima pinjaman terbanyak dari Bank Dunia adalah India, yaitu 859 juta, dan Cina 370 juta. Bank Dunia menyediakan dukungan finansial yang teknis pada negara berkembang di seluruh dunia. Bank Dunia memposisikan dirinya sebagai rekan dari negara-negara miskin dan berkembang untuk memajukan perekonomian. Bank Dunia dibentuk tahun 1944 pada konferensi Bretton Woods. Bank Dunia kini telah menjadi sebuah organisasi besar yang membawahi 5 lembaga sekunder, yaitu Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan, International Bank of Reconstruction and Development adalah sebuah lembaga yang memberikan pinjaman dana pada pemerintah sebuah negara yang pendapatannya masuk kategori kelas menengah. Lembaga ini dibentuk bersama dengan Bank Dunia pada tahun 1944. Asosiasi Pembangunan Internasional International Development Association merupakan lembaga keuangan internasional yang memberikan pinjaman dana pada pemerintah negara berkembang miskin di dunia. International Finance Corporation atau disingkat dengan IFC adalah sebuah keuangan bank dunia yang fokus pada sektor privat, menyediakan investasi keuangan dan layanan konsultasi keuangan pada negara berkembang. Yang selanjutnya yaitu Badan Pinjaman Investasi Multilateral atau yang disingkat dengan MIGA adalah lembaga keempat dari Bank Dunia. Lembaga ini memberikan jaminan pada investor untuk melindungi investasi asing langsung dari risiko politik dan non-komersil pada negara-negara berkembang. Adapun di sini peran dari Bank Dunia yaitu 1. Strategi memerangi kemiskinan. Yang kedua, kontribusi pada perubahan iklim. Yang ketiga, peningkatan kesehatan. Yang keempat, ketersediaan pangan. Dan yang terakhir, Clean Air Initiative atau disingkat dengan CIA. Keempat yaitu Asian Productivity Organization atau yang disingkat dengan APO adalah suatu organisasi antar pemerintah regional Asia Pasifik yang berdiri
tahun 1961 yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas di negara-negara anggota melalui kerjasama yang saling menguntungkan. Keanggotaan APO terbuka untuk seluruh negara di Asia Pasifik, sedangkan negara yang berada di luar itu dapat menjadi anggota asosiasi. Sampai saat ini, anggota APO terdiri dari beberapa negara, yaitu Tiongkok, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Jepang, dan lain-lain. Organ tertinggi APO adalah governing body, yang anggotanya adalah setingkat direktur dari setiap negara anggota. Governing body inilah yang setiap tahun menetapkan kebijakan strategi, program, pembiayaan, dan pendanaan APO. Governing body bersidang sekali setahun di Tokyo. Aktivitas sehari-hari dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal dan sekretariat staf kantor pusat berada di Jepang. APO dalam melayani anggota bertindak sebagai katalisti, penasihat regional, dan sebagai clearing house dari informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan produktivitas. Kegiatan yang dilaksanakan APO antara lain yaitu studi meeting, seminar, studi mission, dan melakukan pilot proyek di beberapa negara. Dan yang terakhir ada Uni Eropa. Uni Eropa adalah perserikatan dari 27 negara di Eropa. Uni Eropa menjadi salah satu organisasi terbesar di dunia. Keenam negara pencetus Uni Eropa yang dikenal sebagai The Inner Six, yaitu Belgia, Jerman, Prancis, Italia, Luxembourg, Belanda. Uni Eropa baru resmi terbentuk lewat perjanjian Maastricht pada 1992. Banyak negara Eropa lain yang kemudian bergabung. Anggota Uni Eropa adalah lembaganya. Anggotanya adalah masyarakat Eropa yang diwakili oleh negara-negara berdaulat. Adapun tujuan dari Uni Eropa yaitu perdamaian di Eropa, masyarakat hidup dengan layak, keadilan bagi semua, bahasa dan budaya setiap masyarakat dihormati, dan yang terakhir perekonomian yang kuat dan setiap negara menggunakan mata uang yang sama dalam berbisnis yakni euro.